Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pengujian bakat lunak tentang sistem reservasi hotel. Selanjutnya, pertama-tama di sini ada definisi software testing. Pada praktikum satu ini, kami mempelajari konsep dasar pengujian perangkat lunak sebagai fondasi sebelum melakukan berbagai aktivitas pengujian pada sistem. Pengujian perangkat lunak merupakan proses yang dilakukan untuk menemukan kesalahan atau defek yang masih terdapat dalam perangkat lunak. Pengujian tidak hanya bertujuan untuk membuktikan bahwa suatu sistem berjalan dengan baik, tetapi juga untuk mengidentifikasi kelemahan yang mungkin menyebabkan kegagalan sistem saat digunakan. Myers, pengujian merupakan proses yang dirancang untuk menemukan kesalahan yang belum terdeteksi. Hetzel, pengujian adalah serangkaian aktivitas untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak. Dijkstra, pengujian dapat menunjukkan keberadaan kesalahan, namun tidak dapat membuktikan bahwa suatu program sepenuhnya bebas dari kesalahan. Lalu konsep ini kami memahami bahwa pengujian memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas perangkat lunak, mengurangi risiko kegagalan sistem, serta memastikan bahwa aplikasi dapat berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Verification dan validation. Verification proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak dibangun sesuai dengan spesifikasi, desain, dan kebutuhan teknis yang telah ditentukan. Verification berfokus pada progres pengembangan. Lalu ada validation, proses untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dikembangkan benar-benar memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna. Validation berfokus pada hasil akhir produk. Lalu selanjutnya ada jenis kesalahan dalam perangkat lunak. Kesalahan di sini ada tiga, yaitu foul atau bug, kesalahan pada kode program desain sistem atau logika pemrograman yang dibuat oleh pengembang. Lalu ada software error, muncul ketika bug dieksekusi dan menghasilkan perilaku yang tidak sesuai dengan spesifikasi. Lalu yang ketiga yaitu ada software failure, terjadi saat error berdampak langsung pada pengguna sistem tidak dapat menjalankan fungsinya dengan benar. Melalui pemahaman ini, kita menyadari bahwa pengujian perangkat lunak harus dilakukan secara sistematis dan berlapis untuk menemukan defek sedini mungkin. Semakin cepat sebuah bug ditemukan dan diperbaiki, semakin kecil risiko terjadi kegagalan sistem ketika aplikasi digunakan oleh pengguna. Pada sistem informasi reservasi hotel, proses pengujian dilakukan mulai dari unit testing, iteration testing, sistem testing, hingga user acceptance testing untuk memastikan setiap potensi kesalahan dapat terdeteksi dan diminimalkan sebelum sistem digunakan secara nyata. Lalu selanjutnya di sini ada perencanaan pengujian atau test plan. Di sini ada beberapa, ada 4, yaitu pertama ada komponen test plan, di mana komponen test plan ini ada tujuan pembuatan dokumen, ruang lingkup pengujian, referensi sistem, dan overview fitur utama, perangkat keras dan lunak yang digunakan, sumber daya manusia yang terlibat, material pengujian, strategi dan metode pengujian, lalu jadwal pelaksanaan. Lalu yang kedua di sini ada environment pengujian. Yang pertama di sini ada install Exchange sebagai web server dan database server, ada Composer sebagai dependency manager, lalu ada dukungan untuk proses unit testing menggunakan PHP unit. Lalu yang ketiga ada studi kasus dan big modul diuji berdasarkan fitur pada sistem informasi reservasi hotel. Setiap anggota tim diberikan tanggung jawab sebagai person in charge speech untuk case tertentu. Tujuannya proses untuk pengujian lebih terstruktur dan terdokumentasi. Lalu yang terakhir ada jadwal pengujian, di mana pengujian dilaksanakan, pembagian tugas berdasarkan use case yang ditentukan, lalu perencanaan matang memastikan pengujian sistematis dan terukur. Lalu selanjutnya di sini ada overview sistem informasi reservasi hotel. Di sini ada 4, yaitu ada tujuan sistem, aktor sistem, analisis awal, dan area kritis pengujian. Di tujuan sistem ada 2, yaitu membantu proses pengelolaan reservasi hotel secara terintegrasi dan mencakup pengelolaan data pengguna pas pemesanan kamar, pembayaran, dan transaksi oleh admin. Lalu yang kedua, aktor sistem. Di sini ada pelanggan sebagai pengguna utama layanan reservasi.
resepsionis yang membantu proses operasional hotel, dan yang ketiga ada administrator yang bertugas mengelola data dan memantau seluruh aktivitas sistem. Di analisis awal, kita membutuhkan analisis kebutuhan sistem, alur bisnis, fitur-fitur yang tersedia, memastikan kebutuhan fungsional dipahami dengan agar pengujian terarah. Lalu yang terakhir ada area kritis pengujian, proses reservasi, pembayaran, pengelolaan status kamar. Di sini selanjutnya ada IRD atau Entity Relationship Diagram. Di sini ada data reservasi, di mana data reservasi yaitu ada data user, data kamar, data pembayaran, dan data transaksi. Pentingnya IRD menjadi salah satu terdampak penting karena seluruh proses bisnis tergantung pada konsistensi dan integritas data yang tersimpan dalam basis data. Fokus pengujian memvalidasi hubungan antara entitas, memastikan setiap relasi dirancang dengan benar, serta menjamin data tetap konsisten selama sistem digunakan. Contoh skenario-nya, ketika pelanggan melakukan pemesanan, sistem harus menghubungkan data pengguna dengan data reservasi dan data kamar secara tepat tanpa inkonsistensi. Lalu selanjutnya ada use case. Pada tahap ini, menganalisis frequency diagram untuk memahami interaksi antar pengguna dan sistem. Di pelanggan, kita terdapat ada tiga, yaitu registrasi dan login, reservasi kamar, dan pembayaran. Untuk resepsionis ada dua, yaitu check-in atau check-out, dan kelola reservasi. Untuk admin, di sini ada mengelola data kamar, pengguna, dan laporan transaksi. Melalui diagram ini, kami dapat mengidentifikasi berbagai fitur yang dapat digunakan oleh aktor seperti pelanggan, resepsionis, dan admin. Diagram juga dapat menjadi dasar dalamnya penyusunan skenario pengujian karena setiap fitur yang tersedia harus diuji sesuai kebutuhan pengguna. Di sini ada terdapat kelas diagram. Diagram ini membantu kita melihat hubungan antar kelas, atribut, dan metode yang digunakan dalam aplikasi. Kelas diagram juga menjadi acuan dalam melakukan unit testing dan white box testing terhadap fungsi-fungsi yang ada pada sistem. Lalu di sini ada activity diagram dan state diagram, di mana activity diagram digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas yang dilakukan oleh pengguna maupun sistem dalam menjalankan suatu proses. Diagram ini membantu kami memahami aliran kerja mulai dari awal hingga akhir proses reservasi. Ini adalah diagramnya, di mana kita mulai start proses validasi baru selesai. Untuk state diagram di sini digunakan untuk memodelkan perubahan status suatu objek selama siklus hidupnya dalam sistem pada sistem informasi reservasi hotel. Pengujian difokuskan pada perubahan status kamar dan transaksi. Terus diagramnya di sini ada tersedia, lalu kita menuju ke dipesan, lalu bayar, dan digunakan lalu selesai. Lalu selanjutnya di sini ada strategi pengujian. Pada tahap ini kita mempelajari bagaimana strategi pengujian yang digunakan untuk memastikan kualitas perangkat lunas secara menyeluruh. Ada progression di sini, ada testing in small, medium, dan large. Strategi bertahap yang diterapkan dimulai dari testing in small, yaitu pengujian pada unit-unit kecil program, hingga testing in large, yaitu pengujian terhadap sistem secara keseluruhan. Lalu selanjutnya ada deteksi dini. Melalui pendekatan ini, proses pengujian dapat dilakukan secara bertahap sehingga kesalahan dapat ditemukan lebih awal sebelum berdampak pada sistem yang lebih besar. Lalu ada black box testing dan white box testing. Pada black box testing ini, yaitu ada tiga: membuat test case menggunakan equivalence partitioning. Lalu yang kedua ada membuat test case menggunakan boundary value analysis, menguji berbagai kemungkinan input untuk memastikan sistem menghasilkan support yang sesuai dengan spesifikasi. Lalu ada method testing, di mana kita berfokus pada struktur internal program, menganalisis source code secara langsung, membuat control flow graphs atau CFG, menentukan jalur eksekusi program, menghitung cyclomatic complexity untuk mengetahui jumlah pet yang perlu diuji. Lalu selanjutnya ada automation unit testing, di mana ada tiga di sini. Pertama yaitu ada framework
yang kami gunakan di sini adalah PHP Unit, yaitu framework untuk testing bahasa pemrogram PHP yang membantu proses pengujian menjadi lebih cepat dan terstruktur. Assertion pengujian ini membuat skenario pengujian menggunakan assertion seperti assert true dan assert true, assert false, dan assert equals untuk memvalidasi apakah hasil yang dihasilkan program sudah sesuai dengan yang diharapkan. Lalu yang terakhir ada automation result. Melalui PHP Unit, proses pengujian dapat dijalankan secara otomatis tanpa perlu melakukan pengecekan secara manual. Hasil pengujian akan ditampilkan dalam bentuk pas apabila berhasil atau file apabila ditemukan kesalahan pada program. Lalu ada integration testing. Di sini ada dua, yaitu fokus pengujian, di mana fokus pengujian tidak lagi pada fungsi atau modul yang berdiri sendiri, melainkan pada interaksi antar modul dalam sistem. Tujuannya adalah memastikan setiap modul dapat saling berkomunikasi dan bertukar data dengan benar. Lalu yang kedua di sini ada contoh kasusnya, ketika pelanggan melakukan pesanan kamar, sistem harus dapat memperbarui data kamar secara otomatis sehingga status dan ketersediaannya tetap sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lalu yang pada acceptance testing atau WAT, di sini ada tiga yang terlibat, yaitu pengguna terlibat, tujuan WAT, dan hasil validasi. Pengujian ini melibatkan perwakilan pengguna yang akan menggunakan sistem secara langsung, seperti pelanggan, resepsionis, dan admin hotel. Lalu ada tujuan, memastikan bahwa seluruh fitur yang tersedia oleh berjalannya sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta dapat digunakan dengan secara baik pada lingkungan operasional yang sebenarnya. Hasil validasinya, melalui tahap ini, kami memperoleh validasi bahwa sistem telah memenuhi kebutuhan fungsional dan layak untuk digunakan oleh pengguna akhir. Lalu selanjutnya di sini ada peran dan kontribusi. Dalam proyek ini ada dua peran yang saya ambil, yaitu lihat detail kamar dan memetakan pesanan. Saya di sini memastikan seluruh informasi secara kamar ditampilkan secara akurat sesuai data yang tersimpan dalam sistem. Pengujian mencakup validasi tampilan, detail, ketersediaan, dan kesesuaian informasi. Lalu ada membatalkan pemesanan. Saya memastikan proses pembatalan berjalan dengan baik dan status kamar dapat kembali menjadi tersedia sesuai aturan bisnis yang telah ditentukan. Sebelumnya itu dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian presentasi pada pengujian perangkat lunak kali ini. Terima kasih.